Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan pada kesempatan ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 4. Dan sebagai pembawa materi yang kekasih Bapak Pendeta Andrio Awui Sarjana Teologia. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program Kusapa. Untuk itu kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Anastasia Doa Walangare. Sebelum kita memulaikan ibadah di malam hari ini, mari kita buka dengan doa, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, sembah kami naikkan kepadamu, Tuhan Allah Bapa di dalam surga, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga di malam hari ini Tuhan, kami Jemaat Kolom 4 sebagai penyelenggara ibadah Kusapa di malam hari ini, dan kami semua yang hadir di tempat ini, kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau masih memberikan kami semua kuat dan sehat. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama memulaikan ibadah di malam hari ini. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Untuk Bapak Pendeta Andrio Awui STH yang akan membawakan materi di malam hari ini, kami bermohon kepadamu Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar-benar materi yang dia sampaikan sebentar, kami semua dapat mengerti dan kami dapat pahami. Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, shalom. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan terambil dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Untuk itu mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh yang kekasih Ibu Fasni Angel Tanot Mamahani. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjunguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum kita masuk dalam
pembahasan materi, diundang kolom 4 untuk mengisi puji-pujian. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Baik, terima kasih. Mari sekarang kita dengarkan pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awui, Sarjana Teologia. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan kali ini kita akan membahas firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Dan bagian perikop ini mengangkat tema Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Nah, tema ini merupakan satu pernyataan yang bersifat proklamasi atau pengumuman. Dan melalui tema ini hendak ditegaskan bahwa Yesus, Tuhan yang kita imani, telah bangkit dari antara orang mati. Tema ini diangkat dari ayat 9 perikop pembacaan kita. Dan kalau kita perhatikan, ayat 9 itu merupakan komentar tambahan dari penulis. Mengapa disebutkan komentar atau penilaian penulis di luar alur cerita? Ya. Ayat 9 itu bisa dianggap di luar alur cerita, sebagai bentuk penilaian ataupun komentar dari penulis. Intinya bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu merupakan berita sukacita atau berita Injil yang harus direspon, yang harus ditanggapi oleh setiap orang yang mendengar pengumuman ini untuk percaya. Untuk percaya ataupun hidup dalam kepercayaan kepada Yesus. Karena itu di sini percayalah.
Itu tentang pendahuluan tema. Maka selanjutnya marilah kita masuk pada pengertian tema. Sekali lagi, Yesus bangkit dalam bahasa Yunani disebut anistemi. Bangkit itu disebut anistemi. Bahasa Inggrisnya rise atau rise up. Ya. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus ini dicatat oleh semua penginjil dalam Perjanjian Baru. Walaupun dicatat secara unik masing-masing, secara berbeda-beda, tapi intinya adalah mengisahkan kebangkitan Kristus itu sebagai satu kebenaran. Yang mana mau ditegaskan Yesus itu benar adalah anak Allah. Dan ia menang atas kuasa dosa dan maut. Dari antara orang mati itu disebut nekros dalam bahasa Yunani. Artinya telah mati atau sudah mati, benar-benar mati. Bukan hanya sekedar mati suri istilahnya, tapi ia benar-benar mati dan ia benar-benar bangkit. Itulah yang mau ditegaskan melalui tema ini. Percayalah merupakan kata yang berbentuk imperatif supaya kita diajak dan mau mengajak orang lain untuk percaya. Yang dalam bahasa Yunani percaya itu disebut pisteuo. Mengajak orang untuk yakin dan menjadi percaya kepada Yesus. Itulah pengertian tema. Dan mengapa tema ini yang diangkat? Alasannya bahwa berita kebangkitan Yesus adalah satu pengakuan iman yang harus kita selalu proklamasikan atau umumkan. Apakah melalui kata, tindakan, ataupun melalui bentuk-bentuk pikiran yang bisa menuntun dan membimbing, mempengaruhi orang untuk melakukan yang baik dan yang benar. Tema ini juga diangkat karena kebangkitan Kristus itu adalah benar dan dapat dipercaya, dan itu telah disaksikan oleh para penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan inti dari seluruh pemberitaan dan pengajaran Paulus, para rasul, adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga Paulus berkata, jika andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
sia-sialah pemberitaan kami, demikian juga kepercayaan kamu. Itu nanti jadi tema Paskah kedua. Melalui tema ini juga dimaksudkan supaya setiap orang percaya, warga gereja benar-benar hidup dalam kemenangan, hidup sebagai orang-orang menang, hidup sebagai pemenang. Antara yang kalah dan menang beda sekali itu ekspresi. Dan itu biasa kita lihat kalau ada pertandingan, kita bisa membedakan apa yang dilakukan oleh pemenang dan apa yang dilakukan oleh yang kalah. Agar di tengah-tengah kehidupan yang tidak sedikit menghadapi badai pergumulan ini, kita harus tetap memiliki kekuatan, tetap punya semangat, tidak takut, tidak bimbang dan ragu. Karena kita tidak berjalan sendiri, kita selalu ada bersama Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi kebangkitan Kristus juga mengajak setiap orang percaya untuk memperlihatkan gaya hidup baru. Tidak statis, tetapi dinamis. Ya. Harus menampakkan kemajuan-kemajuan, peningkatan-peningkatan kualitas hidup. Karena peningkatan dan kemajuan dalam hidup itu juga punya dasar, yaitu iman. Kita juga diajak melalui tema ini supaya tidak ragu, tidak khawatir di dalam memberitakan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu merupakan pusat iman kita. Artinya selain kita memaknai itu untuk kehidupan kita pribadi, tetapi itu juga harus keluar menjadi berita. Ya. Itu sekitar alasan pemilihan tema ini. Selanjutnya kita masuk pada pengantar kitab Injil Yohanes. Kita sudah berulang kali disampaikan tentang latar belakang Injil Yohanes ini. Ditulis kurang lebih di antara tahun 80 sampai tahun 90 sesudah Masehi, sesudah kehancuran Yerusalem tahun 70. Di mana umat Kristen pada zaman itu mengalami berbagai bentuk hambatan, penganiayaan. Bahkan Yohanes pun sebagai penulis kitab ini sempat dibuang ke Pulau Patmos. Kehidupan orang Kristen mengalami banyak kesulitan.
Dan penulis ini adalah anak Zebedeus, salah satu dari murid yang dikasihi Yesus. Dan sangat mungkin dia juga yang disebutkan dalam perikop pembacaan kita sebagai murid yang lain. Mengapa dia menggunakan murid yang lain? Dia tidak mau secara langsung mengatakan dialah murid yang dikasihi Yesus. Kita tahu bersama juga Injil Yohanes ini merupakan satu karya tulisan yang unik dibandingkan dengan Injil-Injil sinoptis. Yang dimaksud Injil sinoptis itu Matius, Markus, Lukas. 3 Injil yang pertama itu sinoptis, artinya kalau sin bersama-sama, optik itu atau optis adalah melihat, memandang, ya. Jadi mereka memandang secara bersama. Ketiga Injil itu punya cara yang sama memandang Yesus, sehingga tulisan-tulisan mereka sering ada kesamaan. Sedangkan Yohanes sangat berbeda karena lebih banyak mencatat yang tidak dicatat dalam Injil sinoptik atau Matius, Markus, Lukas. Tujuan penulisan kitab Injil Yohanes ini rupanya dalam rangka menolak atau menyangkal ajaran sesat yang mempengaruhi gereja pada zaman itu, karena serangan daripada aliran sesat yang dipelopori oleh Serentius. Dia seorang guru Yahudi. Ia tidak atau menolak kepribadian dan keilahian Yesus. Yesus hanya disejajarkan sebagai nabi atau guru, tapi tidak bisa disebut sebagai anak Allah atau Tuhan. Dari kitab Injil Yohanes ini juga kita mendapatkan berbagai pernyataan-pernyataan teologis yang sangat dalam. Yohanes menggunakan istilah-istilah yang lebih mudah dimengerti oleh orang-orang Kristen berbahasa Yunani, ya. Nah, pada intinya juga Injil Yohanes ini mau menekankan tentang supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu betul-betul hidup dalam keyakinannya. Nah, karena itu ucapan supaya kamu percaya atau yang senada dengan itu dapat kita temukan 98 kali dituliskan dalam Injil Yohanes ini. Artinya secara berulang-ulang Yohanes menekankan supaya kamu percaya, supaya jemaat pembaca Injil ini betul-betul percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang telah mati tetapi bangkit dari antara orang mati. Sehingga sangat terkenal dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 itu,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan banyak teolog mengatakan itulah inti Injil, yaitu kasih karunia Allah. Mari kita masuk pada pembahasan teks atau eksegese. Saya berusaha membuat pokok pikiran atau membagi narasi ini dengan 3 bahkan sampai 4 pokok pikiran. Dan saya kira perikop ini sangat mudah dimengerti atau ditangkap karena sangat berbentuk narasi. Di sini ada 4 pokok pikiran. Pasal 20 ayat 1 sampai 2 itu menceritakan bagaimana Maria Magdalena pergi ke kubur. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pokok pikiran yang kedua ayat 3 sampai ayat 5, Petrus dan Yohanes atau murid yang lain pergi juga ke kubur. Dan ayat 6 sampai 7, ketika memeriksa kubur itu, benar kubur itu kosong. Dan inilah juga yang saya sudah singgung tadi, ayat 8 sampai 10 itu lebih menyorot kepada tanggapan yang dilakukan oleh murid yang lain itu, atau katakanlah dia Yohanes. Karena itu pokok pikiran ini lebih menyorot kepada melihat dan percaya. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Pada hari pertama minggu itu, demikian dicatat di sini. Hari Minggu dalam bahasa Yunani teks asli Yohanes menyebut ton sabaton. Lebih tepat kalau kita membaca teks asli itu disebut di situ te demia ton sabaton. Kira-kira kita bisa menangkap ada kata apa di situ? Sabat, sabaton. Jadi kata minggu di situ merupakan terjemahan ke bentuk peralihan yang disesuaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang menyebut hari Minggu itu hari pertama dalam kalender. Ya. Tetapi dalam kalender
orang Ibrani, hari pertama itu disebut Yom Rishon. Sehingga berangkat dari hari Sabat, hari ketujuh, setiap minggu itu ada 7 hari, sehingga disebut Sabat. Nah, mengapa menggunakan kata minggu? Minggu itu berasal dari bahasa Portugis domingo, dan juga dari bahasa Latin Dominicus atau Dies Dominicus. Nah, pada zaman pemerintahan atau Kaisar Konstantinus ditetapkanlah tahun 321 hari libur atau hari istirahat umum itu jatuh pada hari pertama. Kalau tradisi kekristenan dan orang Yahudi itu hari istirahat itu hari ketujuh. Tapi kemudian pengaruh kekristenan, pengaruh pemahaman dari peristiwa kebangkitan Kristus, maka Kaisar Konstantinus menetapkan pada tahun 321 menurut sejarah hari Minggu atau hari pertama menjadi hari istirahat umum, mengganti hari Sabat hari ketujuh ke hari pertama atau hari Ahad dalam bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Yom Rishon. Bagi orang hari Minggu, dari bahasa Portugis Domingos, artinya apa? Hari Tuhan. Minggu itu artinya hari Tuhan. Dalam bahasa Inggris, kalender kita menyebut Sunday. Sun itu matahari, day itu hari, hari matahari. Hari dewa matahari dimaksudkan di situ. Hari penerang. Itu sedikit catatan untuk kita tahu bahwa mengapa ton Sabaton diterjemahkan menjadi hari Minggu. Padahal ton Sabaton itu lebih menyebut satu minggu. Artinya hari pertama dalam satu minggu itu maksudnya mau diterangkan oleh Yohanes. Pagi-pagi benar, kurang lebih jam 3 sampai jam 6 pagi, itu tuh pagi-pagi benar. Subuh dan masih gelap. Diterangkan di sini juga masih gelap. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Yesus. Walaupun pada awalnya Yohanes tidak mencatat secara lebih terang bahwa Maria pergi bersama teman-teman, tapi kemudian kita menemukan ada kata kami, tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka kata kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak, berarti Maria tidak sendiri. Itu yang bisa kita temukan dalam ayat 2.
Dan pagi-pagi benar, keadaan masih gelap, Maria sudah melihat batu di kubur itu sudah berpindah tempat, diambil dari kubur itu. Kata diambil di sini menggunakan kata ahero atau digeser. Bisa juga digulingkan atau dipindahkan. Setidaknya ini mau menerangkan bahwa batu kubur itu, batu penutup kubur itu telah berpindah tempat dan kubur itu telah terbuka. Batu itu tidak pada tempatnya lagi. Itu arti diambil. Nah, batu kubur itu kurang lebih beratnya 1,5 sampai 2 ton. Dan sangat mungkin hanya bisa digeser atau dipindahkan oleh 6 orang laki-laki yang bertenaga kuat. Karena itu tidak mungkin 3 sampai 4 orang perempuan ini bisa memindahkan batu itu. Nah, di cerita yang lain, penginjil yang lain menuliskan bahwa ada malaikat Tuhan melalui satu peristiwa gempa bumi sehingga batu itu bergeser pada tempatnya atau dari tempatnya. Artinya peristiwa itu terjadi karena campur tangan ilahi. Bahkan penginjil Matius sendiri mencatat bahwa prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga kubur itu, menyegel kubur itu, pun ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Kubur itu disegel dan dijaga oleh para prajurit. Mengapa itu dilakukan? Karena para imam-imam kepala itu mengetahui bahwa Yesus pernah berkata, ia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Karena itu disuruh untuk dijaga agar supaya jangan sampai bukan dia bangkit, tetapi justru mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, lalu mereka memberitakan bahwa ia bangkit. Tapi ternyata walaupun dijaga oleh mereka yang punya integritas dan loyalitas, para serdadu, prajurit Romawi, tetapi mereka tidak dapat menghalangi kekuatan surgawi. Nah, setelah mendapati bahwa batu itu telah berpindah tempat dan kubur itu telah terbuka, Maria langsung berbalik arah, berlari-lari untuk mendapatkan Simon Petrus. Juga bersamanya adalah murid yang lain atau Yohanes. Begitu kagetnya dia sampai harus dengan segera cepat-cepat berlari menyampaikan perkara itu kepada murid-murid Yesus. Di sini memperlihatkan Maria Magdalena ini seorang yang masih sangat muda, energik. Nah, jalan dulu itu bukan jalan seperti sekarang aspal, berbatu, apalagi di daerah luar kota dekat Yerusalem itu masih
berbatu-batu. Itu bisa kita lihat sampai sekarang pun, walaupun sudah ada jalan aspal masih berbatu-batu di situ. Nah, apa yang disampaikan oleh Maria kepada Simon Petrus dan Yohanes? Sebuah asumsi, sebuah pemikiran yang tergesa-gesa. Dia menganggap bahwa Tuhan sudah diambil orang, dan ia dan teman-temannya tidak tahu di mana mayatnya berada atau diletakkan. Coba kita perhatikan, hanya dengan melihat batu itu berpindah tempat atau kubur itu terbuka, karena kedatangannya kan masih pagi-pagi benar, masih gelap. Sehingga apa yang dikatakan Maria kepada Petrus dan Yohanes, satu ilusi, satu asumsi, satu prasangka yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi mendengar hal itu justru menggerakkan Simon Petrus, di sini ada Simon Tanot, dan Yohanes untuk segera berangkat ke kubur Yesus untuk memeriksa keterangan yang disampaikan oleh Maria. Bahkan digambarkanlah juga mereka cepat-cepat berlari. Bahkan seperti berlomba Petrus dan murid yang lain itu. Maka dikatakan di sini murid yang lain itu lebih cepat berlari daripada Petrus. Sehingga murid yang lain itu yang lebih dahulu sampai ke lokasi. Tapi dikatakan di situ walaupun dia sampai terlebih dahulu, dia hanya menengok atau menjenguk dari pintu kubur, tidak masuk ke dalam kubur itu, dan dia hanya melihat di situ terletak kain kafan, kain yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Yohanes hanya berada di pintu kubur, tetapi kemudian datanglah Petrus, dan ia tidak hanya sampai di pintu saja, tapi masuk ke dalam dan melihat di situ terdapat kain kafan, tetapi juga di sudut yang lain, berbeda tempat atau agak jauh dari kain kafan itu, ada yang disebut kain peluh. Nah, kain peluh ini kain yang biasa diikatkan di kepala jenazah. Biasanya diikat supaya mulut jenazah itu tertutup. Karena sangat mungkin kematian Yesus yang sangat kejam dan sadis itu membuat ia tidak bisa lagi menutup mulutnya, karena juga sudah dianiaya terlebih dahulu, sehingga digunakanlah kain peluh untuk mengikat, katakanlah.
Biasa itu dilingkar di kepala supaya terlihat wajah dan muka ini boleh utuh, kan? Lebih bagus. Tapi kemudian akibat penasarannya, masa cuma Petrus yang masuk? Maka masuklah juga murid yang lain itu. Dan ia juga turut melihat bukan cuma kain kafan tapi juga kain peluh di sudut yang lain. Melihat kondisi, bukti-bukti kain kafan dan kain peluh itu menjadi menjadi alasan secara logika untuk mengatakan bahwa jenazah Yesus tidak mungkin diambil orang atau dicuri. Karena tanda-tanda apabila orang mengambil atau mencuri itu tidak mungkin akan meninggalkan di situ kain kafan ataupun juga kain peluh yang terlipat atau tergulung rapi. Ya. Karena itu beberapa hal ini sudah menjadi bukti yang cukup bagi Petrus atau juga murid yang lain ini. Tetapi catatan yang terakhir diperlihatkan oleh Yohanes menunjuk kepada murid yang lain itu, yakni Yohanes. Dan ia melihat dan percaya. Mari kita perhatikan kata karena melihat dia percaya. Dan selanjutnya Yohanes menyampaikan sebuah komentar di luar alur cerita. Dia membuat semacam penilaian bahwa selama itu mereka tidak mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, terkait dengan tema ini maka kita melihat betapa Yohanes juga sesungguhnya mau menyoroti mengapa murid-murid itu selama bersama-sama dengan Yesus tidak mengerti kitab suci, tetapi juga tidak mengerti perkataan-perkataan Yesus yang berulang kali Yesus sampaikan, anak manusia akan menderita dan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa mereka tidak dapat mengerti? Nah, kalaupun Yohanes menyebutkan di sini kitab suci, memang tidak jelas kitab suci yang mana. Karena Yohanes tidak membuat referensi dari kitab suci mana dan ayat mana. Tetapi setidaknya Yohanes mau mengabarkan bahwa mereka juga tidak mengerti seluruh kitab suci, yaitu hukum Taurat yang ada pada zaman itu. Pada zaman itu belum ada Alkitab begini, belum ada Kejadian sampai Wahyu, baru ada
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuma 5 kitab itu yang beredar. Kalaupun ada yang beredar secara sporadis pada zaman itu juga adalah tulisan-tulisan dari para nabi, tapi belum jadi kanon, belum dibukukan sebagai satu kitab. Ya. Alkitab atau kitab suci pada zaman itu barulah 5 kitab pertama. Ya. Nah, Yohanes berkesimpulan bahwa semua murid Yesus tidak mengerti kitab suci. Nah, mengapa? Juga mereka tidak mengerti atau tidak paham apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, patut diduga bahwa Yohanes mau memperlihatkan orientasi para murid mengikut Yesus bukan untuk belajar firman, tetapi terutama untuk mendapatkan reward atau hadiah atau penghargaan, karena Yesus dianggap sebagai Mesias, punya kuasa, dan mereka melihat Yesus berpeluang besar untuk menjadi penguasa. Kalau sudah mengenal penguasa, pasti mereka juga akan mendapatkan kekuasaan di bawah penguasa itu, kan? Paling tidak mendapatkan jabatan. Tetapi di akhir-akhir penderitaan dan kematian Yesus, justru hal ini membawa ketakutan yang besar bagi para murid. Mereka bahkan bersembunyi. Sehingga pada saat itu juga mungkin mereka sudah tahu kitab suci, sudah tahu apa yang disampaikan Yesus, tapi semua itu sirna, lenyap dari pikiran mereka. Mereka tidak ingat lagi semuanya itu, karena dalam cengkeraman ketakutan. Karena guru mereka telah ditangkap, disalibkan, dihukum mati. Karena itu mereka ketakutan, jangan-jangan mereka juga sedang dicari untuk ditangkap sebagai pengikut-pengikut. Nah, saudara-saudara, itulah pokok pikiran yang keempat, yang kemudian menerangkan bagaimana mereka, murid-murid itu atau kedua murid itu, kembali ke rumah. Kisah ini selesai di situ. Tetapi sebetulnya kisah ini dilanjutkan kembali, dan kita tidak boleh berhenti di situ saja. Karena pada ayat 11, ketika Yohanes dan Petrus kembali ke rumah, Maria tetap berdiri di situ. Maria yang datang pertama, Maria kembali menyampaikan kepada Petrus dan Yohanes, tapi kemudian juga dia kembali untuk berada di kubur itu. Nah, dari bacaan ini kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes
walaupun mereka percaya dengan melihat tanda-tanda, bukti-bukti, terutama kain kafan dan kain peluh itu belum cukup untuk membuat mereka sungguh percaya bahwa Yesus bangkit. Karena kita melihat ketika Maria tetap tinggal di situ dan bertemu dua malaikat, kemudian juga bertemu Tuhan Yesus, justru Yesus memerintahkan Maria untuk menyampaikan itu kepada murid-muridnya, pada saudara-saudaranya. Jadi cerita selanjutnya juga menjadi pendukung bahwa murid-murid itu belum sepenuhnya percaya, terutama Petrus dan murid yang lain itu. Karena Maria disuruh Yesus untuk menyampaikan itu, dan pergilah Maria menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya, dan dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dan bukti yang lebih benar lagi, beberapa hari kemudian Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Dan selanjutnya lagi Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan khusus untuk Thomas. Karena Thomas selalu berprinsip, sebelum melihat aku belum percaya. Nah, saudara-saudara, hasil pemeriksaan Petrus dan Yohanes juga Maria belum cukup menjadi bukti kebenaran kebangkitan Yesus. Karena itu bukti yang paling tepat adalah kehadiran Yesus bagi murid-muridnya. Nah, inilah yang boleh menjadi tambahan catatan kita memahami perikop pasal 20 ayat 1 sampai 10. Sekarang mari kita masuk pada makna dan implikasi. Komentar tambahan ataupun penilaian yang ditulis oleh Yohanes dalam ayat 9 itu, yang menjadi tema Paskah kita tanggal 20 yang akan datang, merupakan penegasan tentang kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan karena ia benar-benar bangkit, maka ia juga benar-benar mati. Karena itu, kebangkitan Yesus menjadi salah satu kebenaran utama dalam kitab Injil. Dan kebangkitan Kristus menjadi pusat ataupun inti kekristenan kita. Kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan adanya kebangkitan bagi orang percaya dan kehidupan yang kekal. Bahwa Yesus benar-benar mati adalah untuk menebus dosa kita. Dan ia benar-benar bangkit untuk mengaruniakan keselamatan yang kekal bagi kita. Sesuai dengan tujuan penulisan kitab Injil Yohanes ini.
supaya kita percaya. Karena itu Yesus kepada Thomas, dia bilang, engkau melihat, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bukan nanti kita melihat, bertemu Yesus, baru kita percaya. Sudah cukup tentu saja untuk kitab suci yang kita baca dan kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat kitab itu mencatat peristiwa kebangkitan itu. Artinya 4 catatan ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kita percaya, tidak meragukan peristiwa kebangkitan itu. Tidak lagi meragukan bahwa Yesus benar-benar anak Allah dan juru selamat kita. Tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus Kristus. Itulah yang harus jadi pegangan iman kita. Kebangkitannya adalah kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Yakinlah bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan dan bisa dikalahkan. Jangan selalu kita mencari-cari alasan. Kita ini masih manusia lemah. Seolah-olah kita tidak lagi punya landasan atau kekuatan untuk tetap melakukan apa yang benar menurut perintah atau firman Tuhan. Karena itu jangan ragu-ragu. Hadirkanlah Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Kebangkitan Kristus harus kita nyatakan bagi dunia ini. Cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes rasanya belum cukup. Kita sendiri juga harus menjadi bagian dari kisah ini. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan bahwa Yesus itu bangkit? Itu yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang merayakan Paskah. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan dia berkata, kita ini adalah surat Kristus, surat yang terbuka, yang harus dibaca oleh semua orang. Tentu banyak orang punya cara membaca masing-masing. Tapi paling tidak, marilah kita melalui perenungan bacaan ini, kita harus pergi untuk memberitakan Yesus benar-benar bangkit. Tanda-tanda kebangkitannya ada di dalam kehidupan kita. Selalu penuh harapan, penuh sukacita. Walaupun keadaan mungkin seperti tidak ada harapan, kita tetap berharap. Nah, saya kira kita semua percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan karena itu di hari Paskah nanti
biarlah kehidupan kita diwarnai dengan suasana sukacita. Hari pertama minggu itu, orang harus seperti Maria, berlari-lari. Harus seperti Simon, Petrus, dan murid yang lain itu juga berlari-lari, bersemangat, punya energi, punya antusiasme untuk mencari tahu banyak kebenaran. Harus segera, harus responsif, ya. Jangan berdiam diri. Kita harus bergerak. Walaupun kita menghadapi tantangan yang tidak ringan, ya, kita harus menghadirkan Kristus. Gereja harus berbuah. Itulah kiranya menjadi pesan penting sebagai hal-hal yang implikatif dari bacaan ini. Terima kasih. Pak Pendeta, sampai saat ini masih ada orang-orang yang meminta bukti dan mempertanyakan kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Salah satunya yang bisa disebut misalnya kelompok Kristen progresif yang menyatakan bahwa keselamatan tidak hanya melalui kebangkitan Yesus Kristus, namun dapat diperoleh melalui perbuatan baik manusia. Mohon dijelaskan. Dan yang kedua Pak Pendeta, pertanyaan yang kedua, mengapa masih banyak tanggapan-tanggapan para tokoh-tokoh dalam cerita ini tentang kebangkitan Yesus? Ini agak berbeda-beda, tidak satu. Tolong dijelaskan. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Dan benar bahwa ada yang menyebut diri kelompok Kristen progresif yang sempat mencuat viral. Mereka melihat bahwa Tuhan Allah itu Allah yang baik, penuh kasih, bahkan mengasihi orang-orang berdosa. Kelompok progresif melihat Allah secara universal, secara menyeluruh, bahwa bahkan orang jahat pun dikasihani, apalagi orang baik. Nah, memang konsep mereka sangat masuk akal, bahwa Allah itu penuh kasih, karena itu semua orang yang berbuat baik juga ada dalam rencana keselamatan Allah. Karena itu ini memang pukulan keras bagi kekristenan yang sangat dogmatis, bahwa keselamatan itu hanya bisa kita peroleh melalui Yesus Kristus. Sekarang keselamatan memang diberikan melalui Yesus Kristus bagi yang percaya, tapi kelakuannya tidak baik.
Demikian sebaliknya, mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi kehidupannya berbuat baik. Kita pasti akan bingung, toh? Masa orang berbuat baik tidak diselamatkan oleh Tuhan? Nah, ini juga pukulan bagi kekristenan, karena seringkali kekristenan itu cuma jadi semacam cap. Tapi perilaku orang Kristen tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu ada juga yang melihat Kristen progresif ini merupakan salah satu cara untuk membangun kehidupan yang saling menghargai, menghormati semua umat manusia di muka bumi ini. Dengan apa? Konsep semua orang yang berbuat baik itu juga beroleh keselamatan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan cara berpikir ini sesungguhnya hendak membangun relasi supaya tidak terjadi ketegangan dogmatis di antara umat beragama atau umat manusia di dunia ini. Karena seringkali dogma gereja itu justru menjadi alat permusuhan dan menjadi alat kekejaman, kekerasan dan peperangan. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Nah, karena itu saya kira kita tidak perlu terpengaruh dengan adanya aliran ini. Dengan kata lain, kita harus tetap memelihara hidup sebagai orang Kristen yang percaya akan kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena itu, Kristus sesungguhnya bangkit bagi orang-orang yang mau membangun dan membangkitkan hidupnya bersama Tuhan. Membangun dan membangkitkan hidupnya bersama Tuhan, ya taat dan setia kepada firman-Nya. Melakukan firman-Nya. Jangan tinggal terus dalam kegelapan, dalam kubur, dalam dosa. Tapi kita harus keluar dan terus keluar. Biarlah perjalanan hidup kita ini menjadi satu proses keluar dari kegelapan kepada terang. Karena gereja atau dari kata eklesia artinya orang-orang yang keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang kudus. Itu tuh keluar. Paskah juga itu adalah peristiwa peristiwa keluar. Eksodus, keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Peristiwa itu disebut Paskah. Paskah juga disebut Passover, telah lewat atau melewati. Nah, saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa kira-kira?
Oh ya, masih banyak orang yang belum cukup puas dengan berita kebangkitan Yesus ini, karena ada berbagai perbedaan cerita dan keterangan yang disampaikan. Perbedaan-perbedaan itu seharusnya kita pahami sebagai kekayaan. Semakin banyak kabar berita yang kita dengar, semakin membuat kita mendapatkan yang paling tepat, yang paling benar. Seperti kita membaca koran atau berita-berita di media sosial, kalau cuma dilihat 1-2 orang mungkin belum cukup. Tapi kalau sudah lebih dari itu, saya kira semakin menambah kita alasan untuk percaya. Nah, memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kebangkitan Yesus itu dari cerita-cerita atau sumber-sumber yang berbeda-beda. Karena ini mereka menulis peristiwa itu sudah kurang lebih 40 sampai 50 tahun kemudian. Peristiwa itu terjadi di tahun 33 diperkirakan. Mereka menulis kitab Injil ini di antara tahun 70 sampai tahun 90 gitu. Jadi sudah ada jarak waktu yang cukup jauh. Dan mereka menulis itu hanya berdasarkan cerita-cerita yang masih tersisa, keterangan-keterangan yang masih beredar pada zaman itu. Karena itu Matius bahkan sampai mencatat peristiwa kebangkitan Yesus pun itu juga diwarnai dengan sogokan. Bukan cuma penangkapan dan kematian Yesus diwarnai dengan sogokan kepada Yudas, tapi juga imam-imam kepala menyogok para serdadu supaya mereka tidak menyampaikan kebenaran yang mereka lihat. Tapi mereka disuruh untuk berkata bahwa mayat Yesus dicuri pada malam hari ketika kami sedang tidur gitu. Masa biar orang dah tidur komangkon tu batu pi besar mau angka 12 orang itu pasti mau babunyi kan? Masa orang nak bisa dengar. Tapi itulah. Demikian juga cerita yang lain bahwa terbukanya batu itu karena kehadiran malaikat Tuhan. Bahwa yang berjumpa dengan Tuhan di dalam kubur itu hanyalah Maria dan teman-teman, kemudian menyampaikan itu kepada Petrus dan Yohanes. Yang lain tidak menceritakan bahwa Petrus dan Yohanes hadir di kubur itu. Yang lain juga cuma menceritakan ada Petrus, cuma Petrus yang merespons, murid yang lain tidak bersama-sama. Nah, mana yang benar? Inikah yang membingungkan kita? Tapi pahamilah bahwa Lukas punya sumber cerita yang lain. Matius punya sumber yang lain. Yohanes juga punya sumber cerita yang lain, termasuk yang mau menyebutkan dirinya juga ada saksi langsung. Karena murid yang lain ini sangat mungkin menunjuk kepada Yohanes, salah satu murid Yesus atau murid yang dikasihi itu. Tapi yang terpenting semua cerita itu menunjuk benar bahwa Yesus bangkit. Ya.
Saya kira itu yang dapat saya komentari dengan pertanyaan ini. Baik, demikian sesi diskusi telah selesai. Kami berterima kasih kepada pemateri pada saat ini, Bapak Pendeta Andre Awoy, Sarjana Teologia. Semoga melalui materi pada saat ini kami dapat lebih lagi memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Kami serahkan kepada MC. Demikian kita akan menutup program Kusapa di saat ini dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Diaken Tineke Sombaroring. Mari kita berdoa. Agung mulia kasih-Mu ya Bapa di surga, oleh karena kasih, anugerah dan tuntunan-Mu, sehingga program Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulu di saat ini boleh berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik pula. Untuk itu kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Andrio Awoy STH yang sudah menyampaikan materi di saat ini. Berkenan Tuhan menolong, menyertai, memberkati kehidupan Bapak Pendeta, juga memberkati tugas tanggung jawab pelayanan, tetapi juga memberkati keluarga hamba-Mu, keluarga Awoy Tombokan. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa juga bagi kami semua yang boleh mengikuti program Kusapa di saat ini. Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati kehidupan kami semua. Seluruh keberadaan kehidupan kami hanya taruh hanya ke dalam campur tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lewat kegiatan di saat ini kami boleh beri persembahan. Untuk itu Tuhan, kami memohon berkati persembahan yang kami beri, agar persembahan itu boleh digunakan dengan baik demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, sebentar setelah usai acara ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkenan Tuhan menolong kami di perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan segala selamat sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Ini doa kami, permohonan kami yang disampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Yesus bangkit, haleluya. Demikianlah program Kusapa di saat ini telah selesai. Untuk itu atas nama Majelis Kolom 4 menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrio Awoy, Sarjana Teologia, yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita dimampukan untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kepada pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25, bahkan jemaat Gemim Betania serta audiens yang mengikuti acara program Kusapa ini, disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa lagi pada program Kusapa selanjutnya. Shalom.